Sobat Indo Prime, baru-baru ini banyak berita tentang Garuda Indonesia yang tengah diambang kebangkrutan. BUMN ini terlilit utang jumbo, yakni di atas 70 juta triliun. Kondisi keuangan semakin babak belur karena anjloknya jumlah penumpang di masa pandemi COVID-19. Belum lagi, Garuda Indonesia juga harus melawan berbagai tuntutan PKPU di pengadilan dari para kreditur dan lessor yang biasa berujung pada status pilot. Namun, jika menilik ke belakang, sebenarnya sudah banyak maskapai penerbangan Indonesia yang bertumbangan. Penyebabnya beragam, antara lain masalah keuangan, terjerat utang, salah manajemen, kalah bersaing, kecelakaan pesawat, dan dicabut izinnya oleh pemerintah. Berikut ini daftar 11 maskapai penerbangan Indonesia yang kini sudah bangkrut. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk terus support channel Indo Prime dengan cara like, komen, dan share video-video dari Indo Prime. Yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang. Yang pertama adalah Adam Air. Di masa jayanya Di masa jayanya, perusahaan swasta ini sempat disebut-sebut sebagai maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier terbaik di Indonesia. Jangkauan rute dan penambahan armada pesawatnya terbilang ekspansif sejak didirikan pada tahun 2002. Namun, sebuah kecelakaan naas membuat reputasi Adam Air langsung ambruk seketika. Saat itu, pesawat Adam Air KL457 rute Jakarta-Manado mengalami insiden kecelakaan di atas perairan Majene setelah hilang dari radar. Semua penumpang dan awaknya yang berjumlah 102 orang meninggal. Tak lama setelah kecelakaan tersebut, pemerintah mencabut izin terbangnya pada 19 Juni tahun 2008 yang menandai berhentinya operasional Adam Air di tanah air. Maskapai kedua yaitu Merpati Airlines. Merpati merupakan maskapai penerbangan milik pemerintah yang beroperasi sejak era Presiden Soeharto. Tepatnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1962. Saat itu belum ada transportasi mumpuni untuk menghubungkan Indonesia yang berbentuk kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, pemerintah merasa perlu untuk membangun maskapai yang khusus melayani penerbangan-penerbangan perintis. Selama 10 tahun Merpati mengalami masalah keuangan, tetapi selalu diselamatkan pemerintah. Beberapa kali pemerintah melakukan upaya restrukturisasi. Puncaknya, Merpati berhenti beroperasi pada tahun 2014 akibat terus merugi dan lilitan utang. Meskipun Merpati sudah berhenti operasi, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan untuk melikuidasi maskapai tersebut. Selanjutnya di urutan ketiga ada Batavia Air. Maskapai bernama PT Metro Batavia ini mulai beroperasi pada 5 Januari tahun 2002. Batavia Air tak hanya melayani penerbangan domestik, tetapi juga sejumlah rute internasional dengan menggunakan pesawat Airbus A330, 300 dan A320-200. Pada Januari 2013, Batavia Air dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ada permohonan yang diajukan perusahaan sewa. Batavia Air dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ada permohonan yang diajukan oleh perusahaan sewa guna pesawat internasional Lease Finance Corporation atau ELFC. Sejak itu maskapai tersebut berhenti beroperasi dan bangkrut. Keempat adalah Sempati Air. Maskapai ini didirikan pada Desember 1968 dan beroperasi pada Maret 1969 dengan nama PT Sempati Air Transport. Maskapai ini melakukan ekspansi yang besar selama akhir 1980-an hingga 1990-an. Sempati Air pun sempat melayani rute penerbangan berjadwal ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Manila. Maskapai ini juga dikenal dengan pelayanannya yang prima. Namun Sempati kemudian bangkrut dan bertepatan dengan krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Kabarnya kebangkrutan juga disebabkan kesalahan manajemen. Selanjutnya adalah Mandala Airlines. Mandala Airlines yang kemudian bernama
Tiger Air Mandala pertama kali beroperasi pada 17 April 1969. Maskapai ini kemudian dibeli oleh Indigo Partners dan Cardiff International tahun 2006. Karena masalah utang, Mandala berhenti beroperasi pada tanggal 12 Januari 2011. Akhir Februari 2011, para kreditur menyetujui restrukturisasi utang Mandala menjadi saham dan kembali beroperasi pada Juni 2011. Sebagai bagian dari restrukturisasi, pemegang saham mayoritas adalah PT Saratoga Investment Group 51%, Tiger Airways dari Singapura 33%, serta pemegang saham lama dan para kreditur 16%. Namun, Mandala menghentikan kegiatan operasionalnya mulai 1 Juli 2014 lantaran kondisi pasar turun dan biaya operasional membengkak karena depresiasi rupiah. Lalu yang keenam adalah Buraq Indonesia Airlines. Maskapai ini didirikan pada tahun 1970 oleh Jerry Albert Sumendap, pengusaha yang menggeluti bisnis kayu. Buraq mencapai puncak bisnisnya pada era 1980-an. Pada tahun 1995, Jerry Sumendap wafat dan posisinya digantikan oleh Dani Sumendap yang melakukan restrukturisasi besar-besaran sejalan dengan ketatnya persaingan. Namun, upaya ini tak berhasil. Hingga tahun 2005, maskapai ini dinyatakan pilot. Di urutan ketujuh ada Bali Air. Meskipun mengambil nama Bali, Bali Air sejatinya merupakan sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Jakarta. Perusahaan ini justru bukan milik orang Bali, melainkan Jerry Albert yang berasal dari Manado, yang tak lain juga merupakan pemilik dari Buraq Airlines. Perusahaan penerbangan ini berdiri tahun 1973, tetapi sejak Februari 2007, operasinya telah dihentikan. Selanjutnya adalah Jatayu Airlines. Jatayu Gaelang Sejahtera atau lebih dikenal dengan Jatayu Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Jakarta. Jatayu didirikan tahun 2000-an dan pernah mengoperasikan penerbangan domestik dan internasional. Pendirinya adalah seorang pengusaha asal Yogyakarta, Suntinah, dengan penerbangan pertamanya adalah rute Jakarta-Yogyakarta. Belakangan, pemiliknya beralih kepada Wiryanto Lee. Selain masalah keuangan yang mendera, izin operasi maskapai ini kemudian dicabut Kementerian Perhubungan pada tahun 2007 karena dinilai tidak memenuhi aspek keamanan. Berikutnya adalah Aware Airline. Aware merupakan kepanjangan dari Airwagon International. Maskapai ini didirikan pada tahun 2000 oleh Abdurrahman Wahid yang juga Presiden keempat Republik Indonesia. Maskapai ini tak benar-benar bangkrut karena operasinya diambil alih oleh maskapai asal Malaysia, Air Asia. Maskapai yang bangkrut berikutnya adalah Star Air. Maskapai udara ini berdiri tahun 2000 pada masa ketika maskapai swasta di Indonesia bermunculan setelah pemerintah merencanakan deregulasi penerbangan di Indonesia. Belakangan izin dari Star Air dicabut oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2005 sehingga operasional maskapai ini kemudian berhenti total. Maskapai yang terakhir adalah Linus Airways. Linus Airways merupakan salah satu maskapai yang berfokus pada penerbangan regional, terutama melayani rute penerbangan antar pulau Sumatera. Kota-kota yang dilayani maskapai ini adalah Pekanbaru, Medan, Semarang, Palembang, Batam, dan Bandung. Linus sendiri merupakan kependekan dari Lintasan Nusantara. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2004, tetapi pada 2008 operasinya dihentikan. Dari ke-11 maskapai di atas, mana maskapai yang pernah Sobat Indo Prime tumpangi dan sekarang merasa kangen untuk terbang lagi menggunakan maskapai tersebut? Share di kolom komen ya. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia dapat terjaga dengan baik pada tahapan yang terus menurun. Demikian pula proses vaksinasi secara nasional dapat berlangsung tanpa hambatan, sehingga dunia penerbangan di Indonesia dapat lebih cepat pulih kembali. Stay safe, stay healthy.